Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta iman karunia-Nya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat iman serta sehat walafiat kepada kita semua sehingga kita dapat mempresentasikan mata pelajaran Ulumul Quran mengenai pengertian dan sejarah Ulumul Quran. Salawat serta salam tahun kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga tersampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya dan selaku umat kita sebagai umatnya hingga yaumil akhir. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan menjelaskan tentang pengertian Ulumul Quran, cabang ruang lingkup pada Ulumul Quran, terus cabang-cabang pokok bahasan Ulumul Quran dan sejarah perkembangan Ulumul Quran. Sebelumnya perkenalkan saya Devi Agustin sebagai moderator dan juga pemateri, dan di sebelah saya ada Kak Rosida dan Kak Ahmad Bukhime ya. Terus sebelahnya ada Damani Kriani Safitri. Lanjut kepada pembahasan. Sudah Pak? Udah. Kata Ulumul Quran dalam pengertian yaitu dari kata ulum ini jamaknya ilmu, berarti ilmu atau berarti tentang pengetahuan atau pemahaman. Sedangkan Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang lapas-lapasnya mengandung mukjizat, yang membacanya itu mengandung nilai ibadah, terus yang diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur, dan ditulis atau ditulis atau ditetapkan pada mushaf atau Al-Quran yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu pengertian Al-Quran dan ulum Qurannya. Sedangkan dalam mencakup pengertian Ulumul Quran yaitu ilmu-ilmu yang membahas yang berhubungan dengan Al-Quran, dari segi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, terus pengumpulan dan penertiban Al-Quran, pengetahuan tentang surat-surat Mekah dan Madinah. Selanjutnya ada banyak pendapat ulama mengenai pengertian Al-Quran. Jadi ada definisi Ulumul Quran menurut para ulama. Ada 3 yang mengusulkan. Pertama, menurut Mana Al-Qatan, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi informasi tentang asbabun nuzul, kodifikasi, tata tertib penulisan Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau Makkiyah dan di Madinah atau Madaniyah, dan hal-hal yang mencakup tentang berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua itu ada ulama menurut Azharqani beliau berpendapat bahwa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi turun atau urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, kemukjizatan, dan penolakan hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya. Terus yang ulama yang ketiga ini mengusulkan menurut Abu Syahbah yaitu sebuah ilmu yang membahas tentang berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari proses penurunan, urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, penafsiran, kemukjizatan, dan nasib muhkam, mustasbih, sampai pembahasan lainnya. Lanjut kepada kepada materi kedua, yaitu ruang lingkup Ulumul Quran. Ruang lingkup dan objek Ulumul Quran.
Ulumul Quran merupakan suatu ilmu yang mempunyai ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Ulumul Quran meliputi semua ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir maupun ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu balaghah. Dalam ilmu i'rab Al-Quran, menurut Abu Bakar Al-Arabi, ilmu-ilmu Al-Quran mencapai 77.450. Hitungan ini diperoleh dari hasil perkalian jumlah kalimat Al-Quran, karena masing-masing kalimat Al-Quran ini mempunyai 4 makna, yaitu zahir, batin, had, dan matla. Jumlahnya akan semakin bertambah jika melihat urutan kalimat di dalam Al-Quran serta hubungan antara urutan itu. Ulum Al-Quran terdiri dari 6 hal. Berikut ini persoalan turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran, menyangkut 3 hal. Yang pertama, waktu dan tempat turunnya Al-Quran. Awqat, nuzul, mawatin, an-nuzul. Awqat, mawatin, an-nuzul adalah ilmu Al-Quran yang mempelajari kala dan tempat turunnya ayat Al-Quran. Awqat, mawatin, an-nuzul berasal dari 2 kata, yaitu awqat yang berfaedah, waktu-waktu, dan mawatin berfaedah tempat-tempat. Dalam pembahasannya, babak ilmu dibagi dijadikan beberapa babak, di antara tertib masa turun ayat, tertib tempat turun ayat, tertib mahdu yang dituturkan ayat-ayat diturunkan, tertib orang yang dihadapi Nabi Muhammad masa ayat diturunkan. Yang kedua, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul, pada umumnya asbabun nuzul memudahkan para mufasir, orang yang menerangkan makna dan maksud kandungan Al-Quran, untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunnya ayat itu. Yang ketiga, sejarah turunnya Al-Quran. Tarik an-nuzul, persoalan. Yang kedua, persoalan sanad rangkaian para periwayat. Riwayat ahad yang rawinya tidak mencapai terkadang mendekati jumlah mutawatir. Riwayat saj berarti hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul diterima, yang menyelisihi yang lain yang lebih utama dalam riwayat saj. Seorang perawi menyelisihkan yang lebih utama darinya bisa menjadi menyelisihi perawi yang lebih bagus hafalannya atau menyelisihi jumlah perawi yang lebih banyak. Macam-macam qiraat Nabi. Qiraat diartikan sebagai suatu mazhab tertentu dalam pengucapan Al-Quran berdasarkan sanad-sanadnya yang sampai kepada Nabi SAW. Dengan pendekatan ini, ilmu qiraat adalah cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran sebagaimana diucapkan Nabi SAW dan para sahabatnya. Para perawi dan penghafal Al-Quran. 3. Persoalan qiraat. Cara pembaca Al-Quran. Cara berhenti wakaf. Cara memulai ibtida. Imalah artinya memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Bacaan imalah ini hanya ada 1 dalam Al-Quran, yaitu pada surat Hud ayat 41. Bacaan yang dipanjangkan meringankan bacaan hamzah, memasukkan bunyi huruf yang sukun pada bunyi sudahnya idgham. Persoalan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut beberapa hal berikut ini kata-kata Al-Quran yang asing gharib. Kata-kata Al-Quran yang berubah harokat akhirnya mu'rab. Kata-kata 3 Al-Quran yang mempunyai makna serupa homonim. Padanan kata-kata Al-Quran sinonim. Isti'arah tashbih yang dibuang salah satu ta'rafnya, maka olaqah pada isti'arah adalah musyabah.
Musyabahah unsur kesamaan selamanya. Dalam istiarah terdapat peminjaman makna suatu kata dari makna aslinya, makna hakiki, kepada makna baru, makna majazi, penyerupaan, tasbih. Persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Makna umum am yang tetap dalam keumumannya. Makna umum am yang dimaksudkan makna khusus. Makna umum am yang maknanya dikhususkan sunnah. Nas makna lahir, makna global mujmal, makna yang diperinci mufassal. Makna yang ditunjukkan oleh konteks pembicaraan manhum. Makna yang dipahami dari konteks pembicaraan mafhum. Nas yang dipertunjukkan tidak melahirkan keraguan muhkam. Nas yang muskil ditafsirkan karena terdapatnya kesamaran di dalamnya mutasyabih. Nas yang tersembunyi karena suatu sebab yang terdapat pada kata itu sendiri muskil. Ayat yang menghapus dan dihapus, nasikh, mansukh, yang didahulukan muqaddam, yang diakhirkan muakhar. Persoalan makna Al-Quran berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal berikut: berpisah, fasal, dan bersambung, wasal, uraian singkat, jaiz, dan lain sebagainya. Selanjutnya ke materi ketiga, cabang-cabang ulumul Quran. Sambung kata pembahasan dari Rosidah C. Cabang-cabang pokok bahasan ulumul Quran. Di antara cabang-cabang pokok bahasan ulumul Quran adalah sebagai berikut. 1. Ilmu adab tilawatil Quran. Adab tilawatil Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas tata cara dan aturan seseorang dalam membaca Al-Quran dari segi kondisi lahir maupun batin. Yang kedua, ilmu tajwid. Ilmu yang menerangkan cara-cara membaca Al-Quran, tempat memulai atau tempat berhenti wakaf. Yang ketiga, ilmu mawatin an-nuzul. Awqat wa matan an-nuzul adalah ilmu Al-Quran yang mempelajari waktu dan tempat turunnya ayat Al-Quran. Yang keempat, ilmu tawarikh an-nuzul. Ilmu Al-Quran yang menjelaskan masa dan tertib turunnya Al-Quran satu demi satu dari awal hingga akhir. Yang kelima, ilmu asbab an-nuzul. Ilmu yang membahas tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Yang keenam, ilmu qiraat. Qiraat adalah satu ilmu untuk mengetahui kesepakatan serta perbedaan para ahli qiraat tentang cara pengucapan lafaz-lafaz dari Al-Quran, baik yang menyangkut aspek kebahasaan, i'rab, hafz, isbat, fasl, wasl, ibdal yang diperoleh dengan cara periwayatan. Yang ketujuh, ilmu gharib Al-Quran. Gharib Al-Quran, ilmu Al-Quran yang membahas mengenai arti kata dari kata-kata yang ganjil dalam Al-Quran yang tidak bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedelapan, ilmu i'rab Al-Quran. Ilmu Al-Quran yang membahas kedudukan setiap kata dalam susunan kalimat takbir. Yang kesembilan, ilmu wujud wa an-nazil. Ilmu yang menerangkan kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna lebih dari satu. Yang kesepuluh, ilmu ma'rifat al-muhkam wal mutasyabihah. Ilmu yang menerangkan ayat-ayat yang dipandang muhkam, yang dipandang mutasyabih. Yang ke-11, ilmu nasikh wal mansyukh. Ilmu yang menerangkan ayat-ayat yang mansyukh oleh sebagian mutafsir. Yang ke-12, ilmu ba'da'il Al-Quran. Ilmu yang menerangkan keindahan susunan bahasa Al-Quran. Yang ke-13, ilmu ijazul Quran. Ilmu Al-Quran yang membahas kekuatan yang dibangun lafal dan kandungan Al-Quran sampai dapat mengalahkan ahli-ahli bahasa Arab dan ahli-ahli pautan. Yang 14, ilmu tanassub ayat Al-Quran. Ilmu Al-Quran yang membahas penyesuaian atau hubungan antara satu ayat Al-Quran dengan ayat lain, baik yang ada di depannya atau di belakangnya. Yang ke-15, ilmu aqsam Al-Quran. Ilmu ini yang menerangkan arti dan maksud-maksud sumpah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ke-16,
Ilmu amsal Al-Quran. Ilmu yang menerangkan perumpamaan Al-Quran, yakni menerangkan ayat-ayat perumpamaan yang dikemukakan Al-Quran. Yang ke-17, ilmu jadal Al-Quran. Ilmu yang menerangkan macam-macam perbuatan yang telah dihadapkan Al-Quran kepada segenap kaum musyrikin dan kelompok lainnya. Lanjut, sejarah perkembangan Al-Quran. Dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Quran, ulama Al-Quran dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu 1. Fase sebelum kodifikasi, qabla asr at-tadwin. Pada fase sebelum kodifikasi, ulama Al-Quran kemunculannya sejak kamu masih ada, yang ditandai dengan kegairahan para nabi mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, kegairahan para nabi sahabat untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran lebih kuat lagi ketika Nabi lahir. Nah, dari hal ini menjadi pendorong Ibn Taimiyah untuk mengatakan bahwa Nabi sudah menjelaskan yang menyangkut penjelasan Al-Quran kepada para sahabatnya. B. Masa Rasulullah. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, yaitu sebagian surat Al-Alaq. Kemudian Nabi mempublikasikan dalam mulai mengajak umat manusia untuk masuk Islam dan juga menerima Al-Quran. Tidak. 2. Masa kodifikasi. Setelah dirintis dasar-dasar ulama Al-Quran, maka para mufasir mulai melakukan kodifikasi atau penulisan ulama Al-Quran. Tetapi sebelum itu, terlebih dahulu mereka melakukan pembukaan tafsir Al-Quran. Sebab tafsir Al-Quran dianggap sebagai induk dari ilmu Al-Quran yang lain. Dan masa pembahasan ulama Al-Quran terjadi pada abad ke-8 sampai pada abad ke-9 Hijriah. Jadi kesimpulannya, ulumul Quran itu membahas tentang ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Dan ulumul Quran ini mencakup ruang lingkup dan objek ilmu Quran yang meliputi semua ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, seperti ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab, dan seperti ilmu balaghah dan ilmu-ilmu i'rab Al-Quran. Dan sejarah perkembangan Al-Quran ini pada masa keemasannya itu pada tahun ke-8 sampai pada tahun abad ke-9 Hijriah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf karena masih tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.